Yo guys, siapa yang tidak senang ketika melihat harga Bitcoin ini akhirnya menembus 44.000? Mayoritas investor ataupun traders pasti yang pasang long terutama di sini senang dengan kenaikan ini. Akan tetapi teman-teman, seperti dikatakan oleh Mr. Crypto di sini, apabila Bitcoin menembus 44.000, over 5 billion 5 billion in short will be liquidated. Akan terlikuidasi ini yang pasang leverage di sini teman-teman. 5 miliar dolar. Wow, besar sekali jumlah itu teman-teman. Dan update kali ini kita juga berbicara mengenai Cardano Army yang sudah bersiap untuk harga per 1 Cardano 7 dolar. Altcoins lain kita bahas di sini yakni Chainlink teman-teman. Untuk itu, let's dive in. My friend, welcome back to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, sebelum kita memulai video ini, saya ingin mengingatkan bahwa ini bukan financial advice. Dan apabila sahabat Black Cuan suka dengan konten ini, tekan like-nya. Tekan like di video kali ini, ataupun mensubscribe ke channel ini. Dan teman-teman, perlu juga saya bicara di sini bahwa ketika menyatakan harga Bitcoin akan mencapai 7 dolar, itu saya tidak sedang memfomokan untuk beli langsung Cardano ADA. Karena saya juga membaca di kolom komentar, tidak sedikit orang-orang yang sudah bertahan di Cardano ataupun XRP, itu masih stick to the plan-nya mereka. Artinya mereka masih percaya dengan XRP ataupun Cardano, tetapi tidak sedikit juga yang sudah mengalihkan ke koin-koin yang lainnya. Dan itu balik lagi, keputusan kita masing-masing dalam hal ini teman-teman. Dan saya pun yakin bahwa sahabat Black Cuan yang investasi baik itu di XRP ataupun Cardano pasti punya altcoins lainnya sebagai bagian dari diversifikasi investasi kita di sini teman-teman. Saya yakin itu. Dan Bitcoin pada akhirnya ketika saya record video kali ini teman-teman, di hari ini harganya sudah berada di 44.500-an dolar. Kemudian Ethereum guys, Ethereum sudah naik di 2.400. Wow, luar biasa Ethereum. Kemudian si Cardano di sini yang kita bahas ini nanti adalah berada di peringkat 9 di sini. Selangkah lagi Avalanche akan menyalip dia ataupun altcoins lain-lainnya di sini. Dan yang saya pikirkan adalah apakah di tahun 2024 ini Cardano itu akan keluar dari 10 besar atau dia akan bertahan dan malah dia naik peringkatnya di dalam 10 besar. Seperti apa prediksi teman-teman mengenai Cardano di 2024 ini? Coba tulis di kolom komentar. Saya ingin tahu pendapat kalian. Dan sebelum ke Cardano, teman-teman, saya ingin mengajak sahabat Black Cuan sedikit mengenai Bitcoin di sini. Ada postingan yang menarik dari Documenting Bitcoin di sini bahwa Presiden Barack Obama, jadi Presiden Obama ini menyatakan ya di sini bahwa siapapun yang memegang Bitcoin dan berjalan kemana-mana itu seperti ada Swiss bank di dalam kantongnya mereka. Ini ide yang luar biasa. Dan ini untuk konteksnya yang menarik adalah teman-teman, karena mungkin akan banyak sekali yang akan memposting kemudian bilang, wah ini Obama mantan presiden menyatakan begini-begini. Yang menarik adalah ini ternyata pembicaraannya dia di 8 tahun yang lalu. Kemudian ini juga dia bicara mengenai encrypted messaging. Dan Bitcoin itu adalah better comparison dari hal tersebut teman-teman dalam hal ini. Supaya kita tidak salah langkah saja sih di sini, supaya tidak FOMO juga gara-gara pemberitaan seperti ini teman-teman. Kemudian yang menarik dari si Bitcoin ini ada datang juga dari MicroStrategy di sini yang dia mengumumkan di sini teman-teman bahwa dia akan menjadi yang pertama di dunia dalam hal Bitcoin Development Company. Yang dimana Michael Saylor di sini menyatakan bahwa akan melakukan pengembangan di dalam Bitcoin Blockchain Network Application and Software. Jadi dia akan bikin ini aplikasi ataupun software untuk pengembangan di blockchain-nya si Bitcoin tersebut teman-teman. Dalam hal ini kita akan tunggu seperti apa pergerakan dari si Michael Saylor ataupun MicroStrategy di tahun 2024 ini. Kemudian teman-teman, sedikit mengenai altcoin sebelum kita masuk ke Cardano juga di sini karena berkaitan dengan altcoins. Apakah hal yang sama akan terjadi di tahun 2024 ini seperti cycle yang pernah terjadi sebelumnya, yakni di tahun 2013 dan 2018? Karena kalau kita memperhatikan di RSI-nya di sini, RSI yang terjadi di 2017 di sini teman-teman, dia menembus puncak yang sebelumnya dan akhirnya
breakout di sini besar-besaran dan terjadi di sini all time high untuk altcoins market cap. Dan hal yang serupa terjadi di 2020 pada saat itu pasca halving ya teman-teman. Kemudian kita lihat spike ini untuk altcoins market cap-nya. Dan sekarang ini di 2024 di bulan Februari ini kita melihat dia sudah breakout di sini teman-teman. Apakah kita akan melihat roket yang seperti ini? Ini roket hijau di sini dan roket hijau yang akan terjadi di ke depan ini untuk yang tahun 2024-2025 ini. Kemudian teman-teman kita ke Cardano di sini. Cardano ini berita yang saya obrak-abrik ya dari beberapa waktu yang lalu. Tepatnya ini Januari 16, tanggal 16 Januari 2024 ini adalah momen-momen ketika berita buruk terhadap Cardano itu terjadi. Jadi saya baru update sekarang untuk Cardano-nya. Maaf karena kita terlalu sibuk ya bicara tentang Bitcoin, kemudian ada juga token GameFi yang sering sekali saya bahas dan beberapa altcoins lainnya. Oke, teman-teman, ini ada yang menarik. Jual semua Cardano ADA. Ini alasannya. Menarik untuk kita lihat ya. Ini adalah insight dari K33 Research ya, kalau bahasa Indonesia kita di sini. Cardano ini sepi peminat. Secara singkatnya seperti itu. Sudah saatnya menjual ADA now. Benarkah demikian teman-teman? Kalau kita melihat insight-nya dia di sini berdasarkan chart di sini, bahwa yang membuat Cardano sepi peminat adalah karena tidak adanya stablecoin yang mutar-mutar di dalam jaringan tersebut. Sementara kalau kita bisa perhatikan di sini ada Ethereum dengan 25% di sini, dia yang paling tinggi teman-teman. Kita tahu ekosistem terbesar dia di sini. Kemudian ada Solana 5%, Avalanche itu 9%, Near itu 2% teman-teman, dan Injective yang sudah melewati ATH-nya di 2021 ada 1%, sementara Cardano di sini tidak diperhitungkan. Jadi 0,% itu bahkan tidak diperhitungkan di sini teman-teman. Sementara untuk future outlook-nya si Cardano sendiri di sini bahwa dari beberapa token yang dari 2021 ya sudah terjadi kenaikan di sini. Kalau kita lihat ini ada AVAX ini yang warna biru muda. Kemudian yang biru cukup gelap di sini itu adalah Solana, dan yang warna abu-abu ini adalah Ethereum, dan yang hitam sekali sengaja dikontraskan di sini adalah Cardano ADA yang belum terjadi pergerakan semenjak 2023, teman-teman. Artinya dia tidak masif seperti yang terjadi di Solana, FX ataupun Ethereum, teman-teman. Dia masih minus 77%. Pertanyaan berikutnya adalah seperti saya katakan di awal tadi, apakah Cardano akan keluar di dalam top 10 di bulan Februari 2024 ini? Apabila benar demikian, siapa yang paling cocok menurut kalian akan masuk ke dalam 10 besar market cap? Karena ada analis juga yang menyatakan sebaliknya mengenai pandangan K33 Research tadi ya, atau K33 dalam hal ini memberikan prediksinya Cardano bisa naik 1.700% yang akan membawa harga Cardano mencapai $7,92 setelah 574 hari consolidation. Dan ini akan berhenti konsolidasinya, di mana harga Cardano ini diprediksikan akan segera naik, teman-teman. Dan apabila dia akan mengulangi pergerakan yang sebelumnya, yang di 2021 tersebut, apabila dipasang di sini, kita ingat harga Cardano ini tidak menyentuh lagi level rendah di 2018-2019, teman-teman. Dia tidak turun ke sana, maka apabila dengan persentase yang sama terjadi di 2024 ini atau 2025 ini, maka harga Cardano ini justru akan berada di atas $8 per satu Cardano. Itu ekspektasi yang dibagikan oleh ahli chart di sini. Kemudian teman-teman, apakah kita akan tetap hold Cardano ataupun menjualnya mengalihkan ke altcoins lain yang lebih potensi? Itu adalah keputusan kita masing-masing. Karena Cardano ini memang sampai sejauh ini dibandingkan dengan Solana, FX ataupun Ethereum yang besar-besar di dalam 10 besar, dia kalah performa di sana, teman-teman. Akan tetapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan juga di sini mengenai tingkat dominasi dari social dominance ya untuk si Cardano ADA per Februari ini, teman-teman, itu terjadi kenaikan. Jadi yang tanda merah ini terjadi kenaikan, artinya banyak orang yang mulai mencari-cari informasi tentang Cardano. Karena menurut saya seperti ini, teman-teman, apabila di altcoins lainnya itu sudah jenuh beli, seperti itu kan, orang-orang itu kemungkinan besar akan mengalihkan ke altcoins lainnya. Permainannya itu selalu seperti itu, teman-teman. Dan apakah
Cardano akan mendapat gilirannya nanti setelah jenuh-jenuh beli di altcoins yang lainnya. Kita akan tunggu teman-teman. Dan terakhir di sini sebagai update penutup ya. Ini ada Chainlink yang diperkirakan akan naik 38% apabila dia melewati level resisten yang diperlihatkan oleh Reg Capital di sini teman-teman dari chart per 1 minggunya si Chainlink di sini. Jika dia menembus level 19 ini, akhirnya dia membuka candle baru di 20 minimal lah. Seperti itu teman-teman. Saya percaya bahwa harga Chainlink ini akan bisa naik, bahkan kemungkinan besar dia akan bisa berada di level $100 per satu Chainlink di tahun 2024 ini. Dan ini pun analisa dari Immortal. Immortal itu sebuah akun di Twitter yang membagikan pandangannya dia, terutama dia gunakan di sini chart yang 3 hari untuk harga Chainlink di sini teman-teman. Proyeksinya dia adalah di tahun 2024 ini akan bisa berada di $100 untuk si Chainlink ini nanti teman-teman. Baik teman-teman, sekian update berita kali ini. Ingat jangan FOMO dan tetap melakukan riset secara mandiri. Dan keputusan untuk menentukan membeli ataupun menjual itu ada di tangan kita masing-masing. Sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton. In the meantime, let's enjoy the ride guys. Salam lecuan. Peace my friend.